Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل الصيام لي وأنا أجزي به. صدق رسول الله ونحن على ذلك من الشاهدين. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, judul yang diamanahkan kepada saya adalah mengenai puasa untuk membentuk karakter muslim sejati. Tentunya setiap malam Bapak Ibu sudah mendengarkan kalau mengenai puasa ini. Tapi karena judul ini yang diberikan, ya bagaimana kaitannya dengan karakter atau dalam bahasa agama akhlak. Kalau kita baca surat Al-Furqan, ada gelar yang diberikan kepada mukmin, yaitu ibadur rahman. Ibad jamak dari kata abdun. Jadi bentuk tunggal abdun. Jamaknya ibad. Abdur Rahman, hamba dari Allah yang Rahman. Ya. Dalam agama kita, kalau memakai kata abdun di depan, mestinya di belakang itu sesudah kata abdun adalah nama Allah. Jangan menamakan ya sesuai kehendak hati kita. Bilang Abdul Kahfi, itu hambanya goa. Ya. Kalau orang Kristen Arab pakai nama Abdul Masih, hambanya Yesus. Ya. Jadi orang Arab Kristen pakai bahasa Arab juga, tapi mereka pakai Abdul Masih. Ya, hamba Yesus. Ya. Tapi mungkin tidak ada orang yang bernama Abdul Syaitan. Ya. Ya. Hamba setan. Ya. Jadi nama yang diberikan Allah kepada muslim, mukmin yang mengamalkan ajaran Islam dengan sebenar-benarnya disebut sebagai ibadur rahman, hambanya Allah yang Maha Rahman. Ya. Jadi bukan, ada juga di Quran itu ada yang disebut sebagai ya ibadah syaitan. Ya. Kita berpuasa tentunya ingin jadi hambanya Allah, bukan sebagai abdus syaitan, bukan juga sebagai Abdul Butun. Butun ini batang, hambanya perut. Ya. Karena itu kita berpuasa diperintahkan kepada kita bagaimana menahan, tidak makan, tidak minum,
Dan bagi yang berkeluarga ya tidak berhubungan di siang hari. Ini untuk menunjukkan bahwa kita mengikuti perintah Allah. Bukan kita mengikuti kehendak hawa nafsu. Jadi bulan Ramadan kita memerangi hawa nafsu kita. Ya. Disebutkan dalam surah Al-Furqan ini, ibadur rahman itu cirinya antara lain, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah itu adalah yang kalau mereka berjalan di muka bumi ini, ya mereka jalan dengan tenang. Tidak takabur, tidak pongah, tidak angkuh, tidak membanggakan diri. Tidak apa itu, petenteng-petenteng. Ya, menghardik atau menantang orang lain. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka diajak ngomong oleh orang-orang jahil, yang disebut di sini al-jahilun, orang yang tidak mempedulikan agama. Ya, pokoknya apa saja bisa dia kerjakan. Jadi disebut orang-orang jahil. Jadi kalau ada orang-orang jahil mengajak dia untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum, dia mengatakan salama. Maksudnya selamat, saya tidak mau ikut. Ya, saya tidak mau ikut. Ya, kalau kita kaitkan dengan ajaran puasa, itu Rasulullah menyampaikan bahwasanya as-siyamu junnah. Puasa itu sebagai benteng, perisai. Jadi ada mengatakan perisai, ada mengatakan benteng. Maksudnya benteng pertahanan. Pertahanan dari apa? Atau perisai dari apa? Kalau perisai itu dipergunakan ketika perang tanding, pakai pedang, ya pakai perisai. Jadi perisai dari atau benteng dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa ya menurut ulama termasuk oleh seorang ulama Mesir, Mutawalli Sya'rawi, puasa itu bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum dan melakukan hal yang dilarang menurut syariat, tapi puasa itu adalah intinya mujanabatus syahwat, menjauhi syahwat, hawa nafsu syahwat, menjauhi az-zunub wal asam, menjauhkan diri dari melakukan dosa-dosa. Ya. Jadi berpuasa junnah. Lalu dalam hadis qudsi Allah juga mengatakan as-siyamu li, puasa itu milikku, wa ana ajsi bihi, saya yang akan menentukan pahalanya. Ya, ini rahasia. Puasa ini adalah rahasia kita dengan Allah. Berapa Allah akan menilai puasa kita ini? Tergantung keikhlasan. Wa ana ajsi bihi, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Mereka, orang yang berpuasa itu meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karena aku, kata Allah. Jadi lillah. Ya. Jadi puasa mengajarkan kita untuk berlaku ikhlas. Jadi ada ulama mengatakan antara lain puasa adalah tarbiyah al-ikhlas, pendidikan keikhlasan. Ya. Definisi ikhlas ini ya tentu bermacam-macam, tapi menurut intinya adalah melakukan semua tindak tanduk kita, ya, gerakan, diam kita, ibadah kita, semuanya
lillahi ta'ala. Ya. Itu yang selalu kita ucapkan dalam kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi itu yang namanya ikhlas. Jadi bukan ikhlas kalau punya motivasi lain. Kita datang ke masjid ini untuk apa? Ataukah kita ingin supaya dilihat oleh teman kita, ria, atau karena takut kepada orang tua. Ya. Kalau dalam hadis Rasulullah tentang hijrah, ada namanya orang yang berhijrah karena perempuan. Makanya disebut hadis itu muhajir Ummi Qais. Orang yang berhijrah karena wanita yang namanya Ummu Qais. Ya, itu mungkin hadisnya sudah cukup populer, menunjukkan di mana letak keikhlasan itu. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, ini hadis mengatakan kalau orang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, ya dia akan dapat keredaan dari Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dia berhijrah karena ingin mendapatkan keuntungan duniawi atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, kalau dia sudah dapatkan dunia dan sudah dapatkan perempuan yang dikejar-kejarnya itu, maka tidak ada pahalanya di sisi Allah. Karena tujuannya bukan lillahi ta'ala, tapi karena dunia, karena perempuan. Jadi ada orang yang dia perempuan yang diidamkannya sudah berhijrah duluan. Kalau dia tidak berhijrah, dia tidak akan dapatkan perempuan itu. Ya, perempuannya bernama Ummi Qais, makanya disebut hadis ini muhajir Ummu Qais. Ya. Jadi ini pembentukan akhlak Islam yang pertama itu adalah keikhlasan. Apapun yang kita lakukan itu adalah lillahi ta'ala, untuk mendapatkan keredaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah disebut ibadur rahman. Dan sebagai hamba Allah, mereka tidak bersikap takabur, pongah, angkuh, walaupun dia kaya raya, walaupun dia pejabat. Karena itu dalam hadis qudsi juga Allah menyebutkan bagaimana hebatnya sifat tawadu itu. Allah itu, kata Allah, ana uhibbu al-ghaniya, ana uhibbu al-faqir al-mutawadi wa hubbi lil ghaniyil mutakabbir lil ghaniyil mutawadi asyaddu. Saya, kata Allah, mencintai orang yang miskin, yang bersifat tawadu. Tapi saya lebih mencintai, atau cinta saya lebih tinggi terhadap orang kaya yang tawadu. Jadi tawadu ini bagus. Itulah makanya di Quran, walladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya. Kalau orang miskin bersifat tawadu, wajar, karena apa yang dia bisa banggakan. Dia tidak punya rumah mewah, tidak punya arloji yang harga ratusan juta, tidak punya mobil yang harga 1 miliar, seperti petinggi-petinggi Pertamina yang ditangkap oleh KPK. Ya, gajinya sudah miliaran, tapi masih melakukan penyimpangan. Ya. Jadi walladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Jadi mereka tidak akan kemudian kalau diajak untuk melakukan pelanggaran, mereka tidak ikut. Ya, saya takut kepada Allah. Ya. Kemudian yang lanjutan ayat Al-Qur'an itu adalah
walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama. Dan mereka yang di malam harinya banyak sujud, banyak berdiri melakukan salat, maksudnya melakukan salat. Ya, ini kita latihan di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan cuma kita salat malam di mana? Ya, salat tahajud. Ya, jadi ini sifat muslim yang sejati, dia tidak takabur, dia bersifat tenang dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilakukan dengan keikhlasan. Kemudian ada ulama yang mengatakan juga bahwa puasa juga mengajarkan kita untuk bersifat apa? Al-haya. Apa itu al-haya? Malu. Ya. Bahasa kita apa ini? Syirik ya. Syirik napace. Nabi mengatakan al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Bila kamu tidak punya malu, kerjakanlah apa maumu. Ya, ini bukan perintah, tapi menunjukkan kejengkelan Rasulullah SAW. Ya. Ini dalam puasa kita lihat, kita diajarkan bagaimana kita tidak mau makan, ya. Tapi malu kita tentu karena Allah, bukan malu karena manusia. Ya. Jadi kalau sudah kehilangan sifat malu, bisa melakukan apa saja. Jadi orang mukmin adalah orang yang punya rasa malu. Malu maksudnya malu untuk melakukan pelanggaran hukum. Ya, hukum negara, hukum agama, dia malu untuk melakukannya. Itu orang yang korupsi itu mungkin tidak punya malu ya. Ya, kita lihat bagaimana cengar-cengir dia, mereka pakai oranye di foto, sepertinya ya mungkin yang kasihan itu tentu keluarganya. Ya. Ya, inilah saya kira ajaran puasa ini betul-betul melatih kita. Ya. Kemudian yang disampaikan oleh Rasulullah, fa'in sabahu au qatalahu ahadun falyakul inni shaim, inni shaim. Inni mru'un shaim. Apabila ada orang yang mengata-ngatai dia, mencerca dia, menantang dia untuk berkelahi, orang yang berpuasa ini bisa menahan dirinya. Jadi luar biasa kalau orang sudah terlatih sebagai puasa. Dan saya berpuasa takut untuk merusak, membatalkan puasanya. Ya, tentu Bapak ingat bagaimana kejadian di Lumajang. Hanya gara-gara kesalahpahaman terjadi carok, ya, pakai celurit. Dua-dua mati. Ya, andai kata dia tahan diri, adanya satu ditantang, dia tidak melawan, ya tidak. Ini ditantang malah, ya mari kita. Akhirnya dua-dua mati. Ya, ini tentu bukan sifat sebagai Muslim. Ya, kita juga di sini dulu mungkin ada seperti itu. Ya. Jadi oleh karena itulah, mudah-mudahan Ramadan yang kita lalui ini bisa menjadikan kita sebagai Muslim, sebagai mukmin yang hubungannya dengan Allah baik dan hubungan sesama manusia juga baik. Inilah yang akan membawa keselamatan kepada kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu yang kita inginkan, diampuni dosa-dosa kita, dan kita bermohon dengan apa yang kita lakukan ini kita tidak menjadi seperti apa yang disampaikan Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'a wal atas.
Ada orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus belaka. Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar wa ta'ab. Ada juga orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa ketika melaksanakan salat malam ini kecuali hanya capek saja dan kurang tidurnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.